Baik, kembali lagi di MS Channel. Jadi kali ini saya akan membahas tentang hapus dan edit ya di Laravel. Jadi di sini sudah ada sebuah data inputan. Di sini juga di struktur database-nya juga sudah ada inputannya. Jadi di sini sudah saya tampilkan inputan-inputan dari database. Kemudian di sini kita akan tambahkan fitur kolom status ya, yang ada fiturnya adalah hapus dan edit atau delete dan edit, gitu aja ya. Nah kemudian maksud saya delete dan edit ya, seperti itu. Kemudian kita menuju ke coding. Nah kita akan membuat kolomnya terlebih dahulu. Nah di sini kita copy paste yang ini ya, yang nilainya ini copy dulu deh. Kemudian paste, ubah namanya menjadi status seperti itu. Kita save. Apa yang terjadi? Nah di sini sudah ada kolom status. Kemudian di sini kita akan membuat tombol atau link ya, sebuah link hapus dan update, seperti itu. Hapus dan update boleh aja. Nah kita menuju ke kodenya dulu terlebih dahulu. Di sini di bawah sini kita akan membuat TD baru lagi. TD. Nah seperti itu. Kemudian di dalam TD ini kita akan membuat sebuah link, ya kan. Nah red, dia menuju ke /project pti4b /public data nilai. Kita akan membuat link ke hapus ya, hapus, kemudian ada ID-nya ya kan. Nah di sini kita pakai itu SMHS, kemudian dia adalah ID, SID ya kan. Sebentar, bukannya ID aja ya. Sebentar saya lihat, ya benar dah, ID aja. Karena saya pakai sama ini ya, S mahasiswa nama, jadi di sini adalah SMHS ID, seperti itu. Nah kemudian sekalian tombolnya namanya adalah delete. Delete ya. Oke, kemudian kita copy ini untuk membuat update nya ya. Sebentar, kenapa ini di sini? Oke, sudah. Edit. Kemudian di sini juga edit. Nah kenapa saya ngetik manual linknya? Karena kalau kita menggunakan URL itu nggak bisa dia, karena dia akan membentukkan sama yang ini, dia mahasiswanya ini. Nah makanya saya menggunakan ini aja, data nilai ketik manual aja. Kemudian kita coba lihat hasilnya ya kan. Save dulu deh. Oke, ada nih. Nah kemudian kita klik tombol delete. Nah ini dia langsung ke project 4B hapus. Nah ini ID-nya yang akan kebaca, ID nomor berapa, seperti itu. Editnya juga seperti itu, editnya nomor berapa, seperti itu ya. Nah untuk membuat fiturnya ini kan masih not found ya. Sekarang kita akan menuju ke root ya. Oke, di sini kita akan membuka rootnya, web.php-nya. Nah di sini kita copy aja yang di atasnya. Oke, kita copy untuk hapusnya aja dulu ya. Jadi di sini nilai /hapus /id-nya ya kan. SID ya kan. SID enggak pakai SID karena di sini enggak pakai database-nya ya. Cuma ID-nya aja berapa, seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsinya kita akan tambahkan
fungsi hapus. Oke, sip. Kemudian di controller kita akan membuat fungsi hapus ya. Kita membuat buat aja langsung deh. Public function hapus, seperti itu. Nah, untuk ininya kita akan mengirimkan sebuah SID karena kita akan membuat ID-nya ini ya kan. ID-nya ini akan dikirim untuk dihapus ke database seperti itu. Kemudian kita panggil database-nya, tabelnya adalah mahasiswa ya kan. Mahasiswa, kemudian get langsung delete. Kemudian di dalam delete-nya itu ada tanda kurung gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian nge-return dia. Sebelum ini kita akan akses ID-nya where ID ya kan. Oke, kita hapus dulu deh biar gampangan. Where dalam kurung itu ID-nya itu SID biar sesuai ID-nya ya kan, baru dia delete dia. Oke, jadi di sini kita mendapatkan ID ini yang dikirimkan oleh si data input nih, yang dikirimkan di sini. Kemudian baru di DB tabel ini ID-nya ini akan ke sini, disesuaikan, baru di delete. Seperti itu prosesnya. Kemudian kita akan menuju ke return-nya. Return kembali ke redirect ya, kembali ke data nilai ya, /data nilai. Oke, seperti itu. Kemudian kita cek apakah sudah benar atau belum. Oke, sudah terhapus ya. Jadi di sini sudah hilang. Kemudian di database-nya oke, dah cuma satu aja ya. Nah, sekarang kita coba tentukan nilai lagi ya kan. Coba halo. Kemudian ini program studinya nilainya adalah 100. Oke. Kita proses, sudah masuk. Kemudian rekapitulasi nilai udah masuk nih. Di sini juga udah masuk seharusnya. Ya, udah masuk ya. Nomor 11 kita delete. Udah hilang dia. Oke, seperti itu delete-nya ya. Ini juga udah hilang. Oke, kemudian kita akan menuju ke tombol edit ya kan. Baik, kita lanjut ke codingan untuk delete-nya. Yang pertama di sini kan sudah ada di ini ya, menunya ada tampilannya. Kemudian kita coba edit itu. Nah, sini udah nggak ada nih. Ada data nilai edit +9. Jadi kita membuat rootnya ini ya. Buat rootnya ini. Kita membuat rootnya itu sini. Nah, kita akan membuat dua buah root. Yang pertama adalah root untuk menuju link itu, menuju link edit ID-nya dulu ya kan. Edit ID-nya itu, kemudian yang satu lagi ntar lu ininya fungsinya juga kita akan membuat yang dua. Yang pertama adalah edit. Ini editnya ini digunakan untuk mendapatkan ID, kemudian nama, prodi, dan nilai yang akan diedit seperti itu. Kemudian yang satu lagi yaitu mengirimkan hasil editnya. Dia menggunakan metode post seperti itu. Nah, di sini kita membuatnya data nilai /update gitu misalnya kan. Update seperti itu. Kemudian ini adalah data con add. Nah, kemudian ada fungsi update juga. Jadi kita membuat dua fungsi yaitu edit dan update di controller. Oke.
kita menuju ke controller sekarang. Controller. Nah, di sini kita akan membuat dua buah gini ya, dua buah function, public function, function edit dengan parameternya adalah id sama dengan hapus id seperti itu. Kemudian di dalamnya kita membuat sebuah variabel namanya mahasiswa juga, s mahasiswa ya kan. Itu kita panggil database dan tabelnya ya, tabel mahasiswa. Kemudian kita id-nya kita get juga where, kemudian di sini ada id, kemudian di sini juga ada sid ya, seperti itu baru kita get. Nah seperti itu ya. Kemudian kita nge-return view edit ya kan, return ke view edit. Oke, kemudian di sini kita akan membuat tanda kurung berbeda, tanda kurung gitu ya. Dia yang dikirim adalah mahasiswa, tabel dari tabel mahasiswanya itu ya, semua yang ada dari tabel mahasiswa itu maksudnya itu ke s mahasiswa. S mahasiswa seperti itu ya. Kemudian titik koma. Nah di sini ada yang salah nih. Apanya yang salah ya? Sebentar saya cek dulu. Edit view udah, mahasiswa udah, kemudian mahasiswa db tabel namanya adalah mahasiswa, where id, kemudian id-nya juga udah, kemudian oh ya ini lupa nih, kayak gitu dia sama dengan where-nya. Oke, sip. Nah satu lagi yaitu sebuah function gini ya, public function update-nya yang kayak tadi. Nah untuk membuat nih view edit-nya nanti kita buat, kita selesaiin di control terlebih dahulu. Function update. Oke. Dia kalau udah update ya, yang misalkan sebentar dulu deh, nanti aja dulu nih. Kita coba editnya dulu, bisa nggak ngeget dia ya kan. Kita buat view editnya dulu ya. Tambahkan view file edit get.php seperti itu. Nah kemudian kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan template-nya terlebih dahulu deh, template di kita pakai inputnya nih. Nah yang ini kita pakai. Oke, kita pakai yang ini dan juga sectionnya juga, sectionnya juga. Oke, sampai section kita pakai yang ini, kita copy aja di edit. Oke, sini ya, sip. Oke, n sectionnya ingat, add n section. Oke. Udah ya, di sini adalah pakai rekapitulasi data atau edit itu aja boleh, update itu aja. Oke, boleh aja. Kemudian di sini kan udah ada kontennya, kita membuat forage deh, forage ini dia. Oke. Nah di dalamnya kita membuat form ya kan, kita membuat /form, di sini form, kemudian di sini /form seperti itu. Kemudian action dari form ini
directionnya itu sama dengan ke yang ini ya, URL-nya tuh menuju ke, sebentar, mana template itu, saya copy URL-nya ini dulu menuju ke sini deh. Oke, kemudian sini saya kontrol F seperti itu URL, tapi ininya adalah menuju ke data nilai slash update seperti itu ya. Nanti update-nya kita buat, kemudian dia mengirimkan dengan method post. Oke, method post ya kan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita pakai seperti biasa ya, kita pakai set field-nya itu di sini, di membuat formnya. Nah, yang ini ya, yang ini kita pakai edit. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba-coba dulu deh pakai input ininya. Sebuah input dengan tipenya adalah hidden ya, jadi kita hidden nih untuk ID-nya, kita nggak usah nampilkan ID-nya. Name-nya itu adalah ID, kemudian value. Nah, jadi kita di sini mendapatkan value sih sebenarnya nggak usah sih, tapi kita tambahkan aja, boleh aja. Value itu sama dengan kayak gini, buat contoh aja nih ya. Nah, kayak ini, SMHS, kemudian ID-nya seperti itu ya kan. Kemudian di sini saya tambahkan BR biar dia enter, plus BR. Nah, jadi di sini sebenarnya dia menginputkan dengan data value-nya itu, jadi di sini ya kan. Kalau misalnya kita tombol edit, dia akan menampilkan ID-nya berapa seperti itu ya. Jadi karena kita menggunakan tipe hidden, jadi ID-nya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah nama, kemudian prodi, kemudian yang lagi satu adalah nilai. Jadi kita copy ini di sini, di bawahnya sini kita pakai dulu deh biar rapi ya. Di sini kita pakai nama seperti itu, kemudian pakai Ctrl F. Nah, di sini tipenya adalah teks, kemudian name-nya adalah nama seperti itu, kemudian value-nya adalah nama. Oke, seperti itu. Kemudian dia ingat required ya, required sama dengan required. Required. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita copy yang ini untuk nilai dan gini juga. C sini ya, satu sini. Oke. Nah, kemudian kita di sini pakai prodi. Oke, kemudian tipenya adalah teks, namanya adalah prodi, kemudian required di sini MHS prodi ya kan. Kemudian di sini dah, kemudian nilai juga. Kemudian dia tipenya adalah number seperti itu, kemudian adalah nilai. Nah, seperti itu. Kemudian MHS-nya juga ada nilai. Oke, seperti itu ya, udah fix. Kemudian nanti untuk butuhnya nanti kita uji coba dulu yang ini. Oke, kalau kita refresh, kita edit. Oke, ada yang salah nih untuk S3 match-nya. Oke, kita lanjut ke apa yang salah itu ya. Di sini kita coba cek dulu metode postnya URL. Oh ya, kita belum membuat nih ya data nilai update ya. Oke, kemudian ini juga udah.
import tipenya Hayden, kemudian ID SMHS nya ID udah benar, kemudian namanya tipenya teks, kemudian required ya name ya benar, name-nya adalah nama, kemudian value-nya udah benar, udah benar kayak ini, terus nama slash body sama slash nilai. Oke. Nah sekarang kita menuju ke update terlebih dahulu. Jadi ini coba kita cek edit ya kan. Nah di sini kan data nilai edit 9 itu kan waktunya yang belum ada. Oke. Mungkin di sini ada yang salah ya. Terus sini di webnya udah benar, kemudian edit. Nah di sini edit. Oke, kita coba cek ini dulu biar nggak ada yang salah. Kita cek di sini edit function, dia mengirim nilai, kemudian mahasiswa db tabel mahasiswa where id get. Oke udah, kemudian dia melakukan dan mengirimkan nilai mahasiswa udah. Oke sekarang kita buat coba public update nya ya, function update. Oke, dengan parameter adalah request ya kan, itu adalah request itu. Kemudian di dalam sini kita akan membuatnya db, kita panggil dulu database-nya ya kan. Nih kita panggil dulu db-nya, kemudian kita ubah id-nya ini menjadi request seperti itu, kemudian ke id seperti itu ya kan, jangan isi s lagi, id, kemudian dia adalah update. Di dalam update ini ada nama, kemudian ya kan ada di sini nama, kemudian di sini juga ada sama dengan sebentar ya, slash namanya ini, kemudian kita akan lanjut. Oke, di sini kita akan coba, ini kan masih ada error nih karena belum selesai. Nama, kemudian slash ini adalah request ya, request, kemudian dikirim ke nama seperti itu. Kemudian kita copy untuk nilainya C ya. Oke, ada prodi, kemudian di sini ada prodi, kemudian di sini ada nilai, di sini juga ada nilai ya kan, sudah nilai. Oke, kemudian di bagian sini masih ada error, kita tulis errornya. Oke, expand seperti itu ya. Kita coba lihat ini kok nggak bisa. Kita pakai di sini deh, kan sama dia, return redirect ke slash data nilai, kembali ke data nilai ya. Seperti itu ya, slash data nilai. Oke, nah di sini udah sip, errornya udah hilang. Kemudian kita coba ya, coba edit. Oke, masih ada error, kemungkinan ini adalah di
editnya ya, karena kita mengedit kan di sini. Oke, forage. Oh ya, parameter forage-nya belum ya, karena kita memanggil sebuah SMHS ini value-nya. Jadi kita isi parameter S mahasiswa S mahasiswa SMHS kayak gitu. Oke, kita sip, kita coba. Oke, kita coba ulang, kemudian edit. Oke, udah ada nih. Sekarang kita kan udah ada nih, saya penelitian ini kita 78 itu. Sekarang kita input nilai lagi, coba apa aja. Kemudian sistem informasi nilainya adalah 19 gitu kan. Oke, keputusan akhir dia tidak lulus seperti itu. Sekarang kita ke rekapitulasi nilai. Kita udah apa aja, sekarang kita klik edit. Udah ada nih ID 12, namanya apa aja, sistem informasi, prodinya, kemudian nilainya adalah 19 itu ya. Nah, ini bisa digedein seperti itu ternyata. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah tombol untuk update. Kalau misalnya kita pilih 1 seperti itu, kan ubah nilainya 1. Kemudian update, baru dia akan kembali ke sini lagi dengan nilai 1 seperti itu. Itu yang akan kita buat selanjutnya. Kemudian kita kembali ke kode terlebih dahulu. Kita akan di sini ya, di edit ini kita membuat sebuah button ya, atau pakai input aja deh, input tipe button. Tipenya adalah submit ya, submit itu button submit. Kemudian kita akan menuju ke ini ya, ke untuk submit ini kita akan menuju ke update-nya ya, ini ya, ke form data nilai slash update. Kita pakai value-nya, kasih nama dia update. Oke, update data. Oke, sip. Kemudian kita coba refresh dulu. Ini kayak saya nih ya, coba ya. Oke, udah ada tombol nih update data seperti itu. Oke, kalau sudah kan sudah nih, proses data nilai update-nya juga sudah. Kita membuat function update juga sudah ya kan, di sini. Control function update-nya juga sudah kita buat ke redirect. Jadi kita uji function update-nya dulu ya. Jadi kita uji function update-nya. Sekarang kita refresh dulu nih. Yang akan kita ubah misalnya apa aja boleh ya, ini ya. Kita edit. Nah, di sini misalnya adalah Udamo. Oke. Oh, spasi boleh ya. Oke. Kemudian di sini adalah pendidikan teknik informatika. Kemudian di sini adalah nilainya 80 ya. Oke, kita klik update data. Oke, sudah ada nih, sudah diupdate Udamo pendidikan teknik informatika, nilainya adalah 80. Di sini juga sudah diupdate dia di database-nya. Oke, udah ada. Kan sudah berhasil untuk update-nya. Sekarang kita pakai template aja deh nih, biar nggak kayak gini dia. Kita pakai template div-nya itu aja. Kita pakai div di hasil kayak ya. Mana tuh nih gak hasil, kita pakai ini template div-nya. Kemudian Ctrl C, kemudian di sini ya. Kembali ke edit, dia sini taruh sini dulu, Ctrl F. Oke dah ya, biar nggak gini kita pakai tab aja, tab. Oke, habis itu kita hapus form nih ya, hapus formnya nih sampai formnya nih. Terus kemudian yang ini, formnya yang ini kita pindahkan ke atas, Ctrl X, pindahkan ke atas sini, tab, Ctrl F. Oke, ini biar kelihatan rapi aja. Tab dia, tab. Oke, dah.
Kita coba untuk edit. Oke, kita coba sayanya ini kita edit ya. Oke, udah seperti ini. Kita coba edit jadi lalu nilainya adalah 7. Upload. Oke dah ada hasilnya nih. Oke, sekarang kita ubah yang ini dulu karena ini masih hasil. Oke, sip. Oke, seperti itu kira-kira codingnya ya. Prosesnya juga udah jalan, kemudian tinggal template-nya aja nih. Oke, tinggal template-nya aja, kemudian untuk update dan delete itu sudah. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih.